Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo anak-anak kelas 2. Hari ini kita bertemu lagi. Kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, sebelum mulai belajar, berdoa dulu ya. Sekarang perhatikanlah bacaan berikut ini. Kita akan membaca bersama-sama. Budaya tolong-menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan sebuah pengumuman. Pengumuman itu berisi tentang bencana banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian, dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Anak-anak, jika kita membaca sebuah bacaan, teks, ataupun cerita, kita tentunya akan menemukan kosakata. Apakah kalian tahu apa itu kosakata? Kosakata adalah kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Di sini, Bu Guru akan memberikan contoh kosakata berdasarkan bacaan budaya tolong-menolong. Yang pertama, kosakata membantu. Yang kedua, sumbangan. Ketiga, disalurkan. Dan yang keempat, dikumpulkan. Ini adalah beberapa contoh kosakata. Kalian bisa menemukan kosakata yang lain berdasarkan budaya tolong-menolong. Sekarang kita perhatikan gambar yang ada di sini. Di sini Bu Guru mempunyai 4 gambar. Gambar pertama ini adalah murid-murid yang sedang mengumpulkan sumbangan. Gambar yang kedua adalah warga masyarakat yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan. Gambar yang ketiga ada seorang anak laki-laki yang menolong anak perempuan ketika ia jatuh dari sepeda. Dan gambar terakhir ada keluarga yang sedang memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, anak-anak, keempat gambar ini adalah mencerminkan sikap tolong-menolong. Kita sebagai umat beragama harus saling tolong-menolong antar sesama. Berdasarkan gambar ini, kita juga dapat membuat sebuah cerita. Bagaimana ya caranya? Perhatikanlah langkah-langkah menulis cerita berdasarkan gambar berikut ini. Yang pertama, kalian harus mengamati gambar dengan seksama. Kalian pilih dulu gambar mana yang mau kalian gunakan sebagai cerita. Kemudian amatilah gambar tersebut dengan seksama. Yang kedua, buatlah pertanyaan berdasarkan gambar. Ingat, jika membuat pertanyaan, gunakanlah kata tanya. Bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan. Setelah itu, jawablah pertanyaan yang telah kalian buat. Dan terakhir, rangkailah jawaban dari pertanyaan tersebut sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Nanti kalian bisa mencobanya ya, menuliskan sebuah cerita berdasarkan gambar. Pada subtema 1 dan 2, kita juga sudah belajar tentang uang. Apakah kalian masih ingat uang ada berapa jenis ya? Ya, betul sekali. Uang ada 2 jenis. Ada uang kertas dan ada uang logam. Uang memiliki nilai.
mengelompokkan uang yang bernilai sama. Bagaimanakah caranya? Yuk kita perhatikan penjelasan berikut ini. Di sini ibu guru mulai dengan contoh yang pertama, yaitu uang Rp500. Nah, kalian tahu kan kalau uang Rp500 gambarnya seperti ini. Selain uang logam Rp500 ini, kita juga bisa mengelompokkan uang yang lain sehingga jumlahnya menjadi Rp500. Nah, contoh yang pertama, 2 keping uang Rp200 dan 1 keping uang Rp100. Contoh yang kedua, 1 keping uang Rp200 dan 3 keping uang Rp100. Contoh yang terakhir, ada 5 keping uang Rp100. Uang-uang ini jika kita jumlahkan masing-masing kelompoknya, maka jumlahnya adalah Rp500. Nah, contoh yang kedua, di sini Bu Guru mempunyai uang Rp2.000. 1 lembar uang Rp2.000. Kita juga bisa mengelompokkan uang lain sehingga nilainya sama dengan Rp2.000. Kita bisa mengelompokkan 2 lembar uang Rp1.000 sehingga jumlahnya Rp2.000. Kemudian bisa juga dengan 2 keping uang logam Rp1.000 dan 4 keping uang logam Rp500. Nah, gampang sekali bukan mengelompokkan uang yang bernilai sama? Nanti kalian bisa mencobanya ya. Selain mengelompokkan uang yang bernilai sama, kita juga bisa menukarkan sekelompok pecahan uang dengan sekelompok pecahan uang lain yang bernilai sama. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama ada 4 keping uang Rp100. 4 keping uang Rp100 ini nilainya Rp400. Jika kita tukarkan, itu bisa menggunakan 2 keping uang Rp200. Sehingga 4 keping uang Rp100 sama nilainya dengan 2 keping uang Rp200. Lalu contoh yang kedua, 3 keping uang Rp100. Nilainya adalah Rp300. Jika kita tukarkan, itu bisa menggunakan uang Rp200 dan 1 keping uang Rp100. Jadi 3 keping uang Rp100 sama nilainya dengan 1 keping uang Rp200 dan 1 keping uang Rp100. Anak-anak, kalian bisa mencoba dengan pecahan uang yang lain ya. Sekarang kita amati dulu gambar berikut ini. Di sini ada banyak gambar. Coba kita perhatikan satu-satu. Gambar yang pertama ini adalah gambar atau adalah sebuah foto. Lalu yang ini adalah sebuah lukisan. Ini adalah batik. Ini adalah sebuah topeng. Ini poster. Ini adalah patung. Dan yang terakhir ini adalah sebuah vas. Kira-kira mana ya yang termasuk karya imajinatif 2 dimensi dan yang mana yang termasuk karya imajinatif 3 dimensi? Nah, sebelum kita kelompokkan benda-benda tadi, kita harus tahu dulu apa sih itu karya imajinatif 2 dimensi dan karya imajinatif 3 dimensi. Kita simak baik-baik ya. Karya imajinatif 2 dimensi merupakan karya seni yang memiliki 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar, sehingga hanya bisa dilihat dari satu sisi saja. Lalu karya imajinatif 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, atau bisa juga disebut dengan volume. Nah, kalau tadi karya imajinatif 2 dimensi hanya bisa dinikmati dari satu sisi saja, kalau karya imajinatif 3 dimensi ini kita bisa nikmati dari berbagai arah.
Nah, berdasarkan gambar yang kita perhatikan tadi, kita akan kelompokkan yang mana saja yang termasuk karya imajinatif dua dimensi. Yang pertama adalah foto, lukisan atau gambar, batik, dan poster. Mana ya yang termasuk karya imajinatif tiga dimensi? Ada patung, topeng, dan juga vas. Nah, tadi kalian sudah mendengar kata imajinatif. Lalu apa ya arti dari gambar imajinatif? Gambar imajinatif. Nah, sebelum kita memahami apa itu gambar imajinatif, kita harus tahu dulu arti dari kata imajinatif. Imajinatif atau sering disebut dengan imajinasi adalah sesuatu yang kita hayalkan, kita bayangkan, kita impikan, atau kita inginkan. Nah, kalau gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan atau bayangan kita. Bagaimana ya langkah-langkah dalam menggambar? Nah, yang pertama, bayangkanlah sesuatu yang kalian inginkan atau bayangkan. Misalkan kalian membayangkan suasana di pantai. Setelah membayangkan sesuatu, mulailah membuat sketsa dari apa yang kalian bayangkan pada kertas gambar. Kemudian tebalkanlah garis sketsanya. Setelah itu, kalian bisa mewarnai gambar dengan alat warna seperti pensil warna, krayon, atau spidol. Warnainya dengan rapi ya. Nah, setelah mengetahui langkah-langkah menggambar imajinatif, ya alat yang kita gunakan jika ingin menggambar imajinatif. Yang pertama, buku gambar, lalu pensil, penghapus, dan juga alat warna. Alat warna kalian bisa menggunakan krayon, pensil warna, dan juga spidol. Kalian bisa mencoba menggambar imajinatif di rumah ya. Gambarlah dengan rapi dan warnai dengan indah. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian semua bisa memahami materi hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.